Puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita masih bisa berkumpul lagi, hari demi hari kita lewati bersama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau pada pagi ini kami telah berkumpul dan kami akan memuji nama-Mu, kami akan membesarkan nama-Mu, dan kami akan mendengar seluruh isi firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus boleh menjaga kami semua dan menolong dan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir kebaktian. Biar kuasa Tuhan boleh dinyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan semuanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini, saya percaya perlindungan Tuhan tetap ada dan tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini, saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan puji-pujian yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, kita mau menaikkan pujian ini, kita harus membawa berita. Amin. Amin. Tentang kebenaran dan kasih dan
buat Tuhan. Tuhan baik saudara. Ya kan, kita bersyukur kalau hari ini masih bisa tetap beribadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur, terima kasih. Lagu pujian ini mengatakan oleh darah domba. Kita dimenangkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menangkan setiap kita. Mari sama-sama katakan. Oh, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Semua sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau lebih keras lagi. Dengan satu suara katakan, hey! Sekarang telah tiba Tuhan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Satu suara katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis kita kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Ini sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya oleh darah anak domba kuasa iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Mari kita terus menaikkan pujian kita bahwa tidak ada Allah sedahsyat bahkan sehebat Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini sama-sama dengan jemaat Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Yes. Haleluya.
buat Tuhan. Tuhan baik. Siapa yang sudah menari buat Tuhan? Saya mau lihat angkat tangannya. Luar biasa. Kita bersyukur hari ini masih bisa tetap beribadah. Tuhan baik. Siapa yang percaya kalau Tuhan selalu besar di dalam kehidupan kita? Angkat tangannya sekali lagi. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Yeay. Come on, say, Siapa
buat Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Sebentar, kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk lagi lebih dalam lagi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau Allah yang baik, penopang dari setiap kehidupan kami, kekuatan dari setiap perjalanan hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur kami di setiap kakimu Tuhan. Yes. Tersungkurku di kakimu, Rasakan dari setiap hadiratmu. rasakan hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Thank you Jesus. Jadikanku bersamamu untuk kemuliaan. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu Yesus. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku Jatamu Tuhan. untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena satu anugerah Tuhan bisa melayani Engkau Tuhan sampai akhir Tuhan. Bagimu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku
gak pernah berhenti Tuhan, dan setiap kehidupan kami Tuhan harus selalu mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, dari mana datangnya kehidupan, dari mana datangnya satu kedamaian, satu damai sejahtera yang luar biasa. Mau situasi seperti apapun Tuhan, hari ini kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Seringkali keresahan dalam dunia mengalami dalam kita kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita punya Allah yang luar biasa, kita percaya Tuhan selalu ada di tempat, selalu melindungi setiap anak-anaknya. Mau virus, mau apapun itu, kalau Tuhan ada di sebelah kita, semuanya rebah. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan dipimpin oleh Engkau Yesus. Setiap hari, setiap detik kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat-saat ini kami hanya perlu Tuhan, kami selalu bersama Engkau Yesus, mengiring bersamamu. Enggak perlu yang lain Tuhan. Kami hanya perlu itu. Karena kalau kami Tuhan bersama Engkau, kami percaya Tuhan, kami selalu merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Inilah dari setiap pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan yang jauh daripada sempurna Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan hanya kemuliaan nama-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih menyertai kami, memimpin kami supaya kami boleh belajar sebagian akan firman-Mu. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan walaupun kami tidak melihat. Kami percaya walaupun kami tidak melihat. Sebab kami melihat mujizat Allah yang terjadi di sepanjang hidup kami. Mari Allah Roh Kudus, Kau pimpin kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memberikan seluas-luasnya kesempatan ini kepada Engkau Allah untuk berbicara. Biarlah Engkau saja yang menolong kami semua supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada pagi ini saya akan membawakan tentang apakah Tuhan itu adil? Pada zaman sekarang pasti banyak orang berbicara, bertanya-tanya, kok Tuhan gak adil? Apalagi model epidemi seperti sekarang, wabah seperti sekarang, banyak anak-anak Tuhan yang meninggal karena wabah ini. Banyak-banyak orang terkasih juga meninggal karena wabah ini. Saya yakin pasti banyak orang bertanya-tanya, Tuhan kenapa gak adil? Kenapa terjadi pada saya? Pasti semua pernah merasa, kok kenapa Tuhan tidak adil? Sebagian dari kita mungkin pernah mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya kan? Mungkin saat kita mengalami hal buruk, orang lain mengalami hal baik. Saat kita rugi, orang lain untung. Saat kita bangkrut, orang lain berhasil. Banyak kan? Kayak begitu. Saat kita gagal, orang lain sukses. Saat kita dipecat, orang lain dipromosikan.
kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Kita ngotot untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita nggak terima. Sedangkan orang lain yang nggak kepengen malah dapat. Sering kan ngalamin kayak gitu. Terus akhirnya kan kita tanya, kok Tuhan nggak adil? Terus kita jadi panas hati kita. Kok Tuhan nggak adil? Rasanya kok orang fasik lebih diberkati daripada kita. Ya kan? Kita kecewa dan ujung-ujungnya kita mempertanyakan di mana keadilan Tuhan? Yang saya mau tanya, apa benar Tuhan gak adil? Kalau kita lihat di firman Tuhan, Mazmur 9 ayat 9 katakan, saya bacakan, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, dia menghakimi dunia dengan keadilan. Kok berani-berani kita bilang Tuhanku gak adil? Tuhan tuh sebenarnya adil. Justru kita yang tidak adil. Kok bisa begitu? Bisa karena kita manusia cenderung fokus pada masalah yang kita alami. Bukan pada berkat yang kita terima setiap hari. Itu yang membuat kita selalu berpikir Tuhan gak adil, kita lupa. Jadi kita selalu ingatnya masalahnya terus, tapi kita gak pernah ingat. Padahal minggu lalu ada lagu yang dikatakan, hitunglah berkatmu satu persatu. Suruh hitung berkatnya satu persatu. Kita menjadi tidak adil karena kita menghitung semua persoalan hidup kita. Tanpa kita memikirkan, tanpa kita menghitung kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Makanya manusia yang berkata Tuhan tidak adil karena dia tidak pernah merasakan berkat Tuhan setiap hari. Pernah gak berpikir kita secara fisik punya fisik yang utuh dan sempurna? Saya bicara secara fisik, maksudnya matanya 2, tangannya 2, kakinya 2, kupingnya 2, mulutnya 1. Sempurna kan? Sedangkan tahukah kita di luar sana ada orang lahir dalam keadaan cacat? Mungkin jarinya cuma 4. Atau matanya tidak berfungsi 1. Atau tangannya tidak ada. Banyak yang kayak gitu. Coba mulai sekarang kita belajar untuk menuliskan berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita. Menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya banyak. Kesehatan. Kalau saya sudah menikah, pasangan hidup, suami yang baik, istri yang baik, punya anak-anak yang baik, punya keluarga yang baik, di mana mungkin di luar sana tidak ada orang yang tidak punya keluarga ya. Ada orang yang meninggal dalam kesendirian. Meninggal di dalam kamar kos, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, menyedihkan kan? Tapi kalau kita punya keluarga, kita harus bersyukur. Tuhan masih memberikan kepada kita keluarga. Sahabat, ada banyak orang gak punya sahabat. Anak saya pernah punya teman satu, itu ada satu temennya tuh tiap hari kalau sekolah, itu hanya berdiri di depan pintu kelas, gak ada temennya. Saya bilang sama anak saya, Nesa, kalau temenmu begitu cuman sendirian, temenin, ajak main, ajak ngobrol. Anak saya bilang, udah saya ajak ngobrol, udah saya ajak main, tapi nggak pernah mau. Ada orang yang kayak gitu. Jadi bersyukur kalau kita punya sahabat. Bersyukur kalau kita punya gereja. Bersyukur kalau kita masih punya pelayanan. Jadi usher, jadi angkat persembahan, jadi singer, jadi pemain musik. Bersyukur masih ada pelayanan. Kenapa? Hidupnya jadi lebih berarti. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Terus punya hobi, bersyukur punya hobi. Terus bersyukur juga masih ada pekerjaan. Jadi coba mulai dari sekarang, jangan pikirkan, oh Tuhan kok gak adil, oh Tuhan gak adil. Kita harus pikirkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Karena kalau kita fokus pada berkat yang Tuhan berikan, masalahnya jadi kecil. Masalahnya jadi gak kelihatan. Ya.
Banyak peristiwa tragis yang terjadi dalam hidup orang percaya. Kalau kita bertanya mengapa Tuhan tidak adil, bagaimana dengan Kristus? Kristus itu orang baik, Tuhan kita orang baik. Kepada siapa Kristus mau mempertanyakan ketidakadilan? Dia datang ke dunia disalib. Sampai waktu disalib dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapaknya menarik diri dari anaknya karena anaknya sedang menanggung dosa yang berat. Allah yang kudus gak bisa dekat-dekat sama anaknya yang sedang menanggung dosa manusia. Kalau boleh saya katakan itulah ketidakadilan terbesar sepanjang sejarah. Tuhan sudah menanggung dosa kita walaupun itu kesalahan, bukan kesalahannya. Jadi kalau orang yang pantas mau bilang tidak adil di dunia ini, Yesus yang harusnya ngomong kayak begitu. Kita gak pantas bilang Tuhan tuh gak adil. Tuhan Yesus yang pantas bilang dia, Allah kok gak adil. Tapi dia tidak katakan itu. Alkitab katakan, oleh karena dosa, manusia dan Allah dipisahkan oleh jarak yang begitu besar. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia karena kita penuh dengan dosa. Kalau kita baca di firman Allah itu, pesan Allah itu disampaikan oleh banyak nabi, tapi dampaknya gak begitu lama. Ya kan? Kalau kita baca di perjanjian lama, sebentar bertobat Israel, nanti begitu lagi. Sebentar bertobat begitu. Jadi dampaknya gak lama walaupun nabi yang menyampaikan pesan dan firman Allah. Terus turun lagi Taurat yang diberikan oleh Musa di Gunung Sinai. Padahal di dalam Taurat itu isinya tuh banyak petunjuk, banyak kehendak Allah di dalam situ. Allah sudah kasih tahu nih begini, jangan ada padamu Allah yang jangan ini, jangan. Terus yang di bawahnya tentang manusia, banyak kan. Tapi waktu Taurat itu turun ke orang Farisi, orang ahli Taurat, tidak membuat hubungan Allah dengan manusia semakin dekat, tapi malah semakin jauh. Jaraknya semakin jauh. Ya kan? Kalau kita lihat kan buktinya kan Tuhan Yesus kan tidak diterima. Kalau kita baca Alkitab lagi, ahli Taurat di Alkitab yang terkenal namanya Paulus. Dia menyebut dirinya dia tuh tidak cacat dalam hal hukum Taurat. Dia tidak cacat sama sekali. Berarti kan emang pengetahuan dia tentang hukum Taurat itu benar-benar excellent, benar-benar sempurna. Tapi bagaimana kenyataannya itu membuat jarak antara Allah dan manusia begitu jauh. Hubungan manusia dengan Allah jadi semakin rumit. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan Yesus datang ke bumi mengubah segalanya. Dia datang ke bumi sebagai anak Allah. Melalui ucapan dan tindakan Tuhan Yesus, kita jadi mengerti kita mesti gimana. Jadi kita punya role model. Bagaimana berucap, bagaimana bersikap, bagaimana berpikir, kita bisa mencontoh Tuhan kita Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kita gak punya role model, bingung. Udah dikasih hukum Taurat 1 sampai 10 aja masih bingung. Jangan ada padamu Allah lain, jangan ini, jangan terus sampai yang bawah, sampai hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia tetap aja tidak menyelesaikan masalah. Dalam hidup ini ada kalanya kita tidak mengerti ketetapan Allah. Bahkan kalau misalkan Allah turun ke bumi menjelaskan semuanya, saya yakin belum tentu kita ngerti. Belum tentu kita paham. Kenapa? Mari kita buka di Roma 11 ayat 33 dan 34 saya bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Firman Allah katakan dalam kekayaan hikmat dan pengetahuannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara mau pikir kayak gimana pun, saudara gak akan ngerti jalan pikiran Tuhan. Mau saudara sepintar apapun, saudara gak akan ngerti
keputusannya, rencananya, gimananya nggak akan ngerti. Sebab firman Tuhan sudah jelas bilang, tak terselidiki keputusannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kita nggak tahu. Siapa yang mengerti pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Jelas firman Tuhan ajarkan. Nggak ada yang tahu ketetapan Tuhan, nggak ada yang tahu keputusan Tuhan. Karena hikmat Allah terlalu dalam. Keputusan Tuhan tidak bisa kita selami. Namun walaupun begitu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada kasih Tuhan. Walaupun kadang-kala rencana Tuhan, kadang-kadang pemikiran Tuhan tidak bisa kita selami, tidak bisa kita mengerti. Sebenarnya cukup buat kita untuk menyadari bahwa Allah itu tahu dan mengerti ketidakadilan. Ya. Dia tahu bagaimana rasanya jadi manusia yang tidak berdaya. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Lewat anaknya. Lewat anaknya Allah tahu bagaimana manusia itu tidak berdaya. Bagaimana manusia itu merasakan ketidakadilan. Bagaimana manusia itu jadi makhluk yang paling lemah. Alkitab katakan kita ini debu. Ditiup sebentar hilang. Apa yang mesti dibanggakan, apa yang mesti disombongkan. Tidak ada. Semua yang kita punya sekarang ini titipan Tuhan. Tuhan yang kasih. Kalau kita bisa melakukan ini dan itu semuanya Tuhan. Kerjaannya Tuhan, bukan kerjaannya kita. Kita mesti ingat itu. Jadi apa yang mesti kita sombongin, apa yang mesti kita banggakan. Gak ada, manusia itu cuma debu. Ditiup selesai. Habis. Apa yang mesti dibanggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita berpikir Allah tidak adil, kita harus ingat Tuhan Yesus. Manusia yang boleh bilang Allah tidak adil cuma Tuhan Yesus. Dia doang yang cuma layak bilang Allah tuh gak adil loh sama aku. Aku anakmu loh, kenapa aku mesti menanggung dosa sebesar ini, kenapa aku mesti disalibkan. Sampai sekarang saya gak berani tuh nonton film Passion of the Christ. Serem, takut saya. Dari kepala sampai kaki gak ada yang gak berdarah. Saya suka cerita sama anak sekolah minggu saya gini. Kalau Tuhan dari atas sampai kaki misalkan ada yang gak berdarah. Mungkin ada orang yang komplain kayak gini. Tuh tangannya gak berdarah, tuh kakinya gak berdarah. Tapi karena dari atas sampai bawah berdarah, tidak ada yang tidak berdarah. Sampai Alkitab katakan mukanya tuh udah gak jelas bentuknya. Sampai tidak dikenali. Pengorbanan sampai kayak begitu. Buat siapa? Buat kita. Buat kita saudara. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Kalau ada orang yang mengatakan, saya mengalami ketidakadilan, ingat Tuhan Yesus. Yesus itu yang paling mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan gak pernah komplain. Tuhan gak pernah bilang, saya ini gak adil loh, hidup saya gak adil. Kenapa mesti saya harus yang berkorban? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Dia bisa ngomong kayak gitu kan. Tapi dia tidak lakukan itu. Kalau misalkan saat ini ada anak-anak Tuhan yang mengalami masalah, mengalami ketidakadilan di dalam hidup, percayalah, tetap percaya kepadanya. Tetap berserah kepadanya, tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus ingat, waktu kita bukan waktu Tuhan. Tuhan gak bisa diatur sama agenda atau jadwal kita. Beda. Tapi waktu Tuhan udah pasti waktu kita. Kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan rencananya. Kan ada lagu yang bilang, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan rencananya. Serahkan masalah kita, serahkan semua kepadanya, percaya kepadanya, karena Tuhan akan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala.
Mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita harus ingat Tuhan tidak pernah menjamin kita bebas dari masalah. Kita harus ingat itu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah janji menjamin kita bebas dari masalah. Tapi Dia membuat kita damai di dalam masalah. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, apapun boleh datang, tapi Tuhan janji damai itu ada di dalam masalah. Bagi saudara-saudaraku semua yang pagi ini mendengarkan renungan firman Tuhan, mari tetap percaya. Serahkan semua khawatirmu pada Tuhan. Karena Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap berharap kepadanya. Meletakkan pengharapanmu yang besar kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan refnya saja lagu ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Firman yang sederhana, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kami. Sungguh Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak melihat. Kami percaya karena mujizat Allah akan terus terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya karena firman Allah yang katakan itu, firman Allah tidak pernah berubah. Apa yang dituliskan di dalam firman Allah semuanya pasti Tuhan genapi. Kami percaya itu Tuhan. Engkau Allah kami yang adil. Engkau Allah kami yang setia. Engkau setia terhadap firman-Mu. Engkau setia melakukan segala yang terbaik buat kami. Semua janji-janji firman-Mu kami pegang teguh Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu semuanya akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan melakukan yang terbaik sebab kami percaya Engkau melakukan yang terbaik buat kami. Engkau melakukan segala sesuatu yang terbaik dan indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami, mengurapi setiap kami, memberikan kekuatan pada kami, menyembuhkan bagi yang sakit, memberikan jalan keluar bagi yang bermasalah. Tuhan akan menolong pada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih bagi yang sudah melihat online ini. Dan saya akan ada sebuah pengumuman, beberapa pengumuman.
Kita sudah mulai berbakti di rumah ibadah ini seperti biasa sejak minggu lalu, dan seterusnya sampai ada pemberitahuan pelarangan lagi dari pemerintah untuk terus berjalan atau tidak. Ya, kita berdoa saja. Tuhan sudah bilang rancangan kita dan rancangan Tuhan berbeda. Yang saya tahu semua yang terjadi pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Sampai hari ini Tuhan sudah pelihara kita dan kita harus bersyukur, saudara ya. Nah, semua kebaktian di tanggal 14 Juni dan seterusnya, kebaktian umum pagi, kebaktian doa hari Selasa, hari Rabu ada kebaktian kaum pria, Kamis ada kebaktian Pondok Kasih, hari Jumat ada kaum wanita, dan setelah itu ada latihan untuk musik dan WL Singer. Hari Sabtu tetap ada dewasa muda, dan minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah seperti biasa. Dan ibadah online ini akan tetap kita adakan sampai kepastian tidak ada penutupan lagi untuk rumah ibadah. Nah, kita adakan kebaktian online ini untuk jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir atau saudara-saudara yang lain yang ingin melihat ibadah, ingin bersama-sama dengan kita. Biarpun jauh tapi serasa dekat di kaca ya saudara. Terima kasih. Dan yang selanjutnya kita ada paket-paket sembako yang sudah kita pak dan yang belum diambil. Silakan datang untuk mengambil. Kita akan selesaikan ibadah ini. Nah, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan hingga menyiksa aku. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu Tuhan, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa
Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kalau pada hari ini kami masih Kau pelihara, masih Kau jaga, dan Kau menjauhkan segala penyakit daripada kami semua. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Roh yang penolong, selalu menyertai anak-anak yang percaya. Biar Tuhan, Kau jangan pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan, baik yang dalam keadaan susah, sakit, ataupun dalam keadaan apapun Tuhan. Kau sertailah anak-anak-Mu, tolong mereka Tuhan, yang dalam kedukaan juga Tuhan, Kau beri dia penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhir-akhir ini Tuhan, keadaan zaman yang sudah tidak menentu, tapi kami percaya kami punya tujuan Tuhan. Kami suatu saat nanti kami akan bertemu dengan Engkau. Biar Kau beri kekuatan pada kami, biar iman kami boleh tetap bertumbuh terus Tuhan. Biar Roh Kudus boleh terus menjaga kami dan menanggalkan semua rasa takut kami Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu sampai pada akhir hidup mereka dan sampai pada Engkau datang kembali. Pada akhirnya, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai seluruh jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun mereka berada, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.